Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Fadilah Khairunisa dengan NIM 126205213245 akan membahas karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Yang pertama, pengertian karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Karakteristik pembelajaran IPS adalah ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu ilmu yang mengkaji interaksi sosial manusia yang meliputi interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan alam. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji seperangkat peristiwa fakta, konsep, dan generalisasi yang dengan isu sosial, memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisis, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya. Adapun yang kedua, karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD. Pembentukan karakter dan perilaku sosial siswa di sekolah yaitu lingkungan sekolah merupakan bagian dari bagian sosial, sehingga sekolah juga mempunyai peran dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Lingkungan sosial mempunyai peranan penting dalam pembentukan perilaku sosial siswa, sehingga dari tujuan pendidikan dapat terwujudkan dengan maksimal. Selain itu, keluarga juga memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku sosial siswa. Lingkungan keluarga yang memiliki waktu cukup dalam aktivitas siswa dibandingkan dengan lingkungan sekolah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan perilaku sosial siswa. Adapun yang ketiga, model pembelajaran IPS, MI atau SD. 1. Model pencapaian konsep. Model ini sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikannya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari konsep tersebut secara efisien. Yang kedua, model berpikir induktif atau inductive thinking. Model berpikir induktif merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam menemukan dan mengorganisasikan informasi sehingga peserta didik dapat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik akan meningkat dan bertambah lama. Yang ketiga, model investigasi kelompok atau group investigation. Teori ini memandang bahwa pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran supaya mampu mencapai kemampuan potensialnya. Karena pentingnya interaksi dalam pembelajaran, maka siswa perlu memiliki kemampuan berinteraksi yang efektif dan harmonis. Yang keempat, model memorisasi atau memorization. Model ini dikembangkan oleh Perseli dan Levin. Memorisasi adalah model yang digunakan untuk menghafalkan sesuatu informasi. Yang kelima, model bermain peran atau role playing. Model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Yang keenam, model penelaah yurisprudensi. Manfaat model pembelajaran telaah yurisprudensi inquiry adalah untuk melatih agar siswa peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Yang ketujuh, model inquiry sosial. Sanjaya mengatakan bahwa dalam pendekatan inquiry pembelajaran menjadi lebih berpusat pada anak. Proses belajar melalui inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri pada diri siswa.
Tingkat pengharapan bertambah. Pendekatan inquiry dapat mengembangkan bakat. Pendekatan inquiry dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal, dan pendekatan inquiry memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengkomodasi informasi. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.